Assalamualaikum Sobat Danish 2021, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk membahas sesuatu yang menarik. Sebelumnya saya ingin mendoakan semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan iman dan ilmu yang manfaat dan barokah. Hari ini saya akan membahas tentang Perang Jawa. Tahukah Anda tentang Perang Jawa? Ya, Anda benar. Perang Jawa adalah perang yang biasa dikenal dengan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan terhadap Belanda. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Dari data yang saya peroleh, Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan adalah perang sabil, atau perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Anthony Hendricks Misair, Residen Yogyakarta berniat membangun jalan kereta api yang ditengarai mengenai area kediaman nenek Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal itulah yang diduga oleh banyak peneliti yang menyebabkan Perang Jawa tak dapat dihindari, dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah, dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Berkenaan dengan hal tersebut, Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk diperbantukan di Perang Jawa. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Mengetahui kondisi ini, Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kuku akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret tahun 1830, diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya, ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun, sejak 1825 sampai dengan 1830 akhirnya berhenti. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya tanggal 8 Januari tahun 1855. Secara keseluruhan dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Demikian tadi kisah Perang Jawa yang bisa saya ceritakan. Butuh pengorbanan dan keyakinan untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Bukan pada berhasil atau gagal. Yang terpenting adalah kita sudah menunjukkan ikhtiar dan doa. Apapun hasilnya kita kembalikan pada suratan ilahi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum.